Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita belajar tema baru, yakni tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungannya. Khusus bab ini kita belajar tentang siklus air, mulai dari prosesnya, macam-macam siklus air, faktor yang mempercepat, hingga manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Silahkan dicermati baik-baik ya video ini. Anak-anak, wilayah permukaan bumi sebagian besar merupakan wilayah perairan. Perairan berupa air asin dan air tawar. Air selalu tersedia karena adanya siklus air. Siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air tersebut terjadi melalui proses hujan. Air merupakan sumber kehidupan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Manusia memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, masak, mencuci, minum, sarana transportasi, sebagai sumber energi listrik, sarana olahraga, sarana wisata, keperluan industri, keperluan pertanian, dan peternakan. Tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Air dalam tanah akan dibawa oleh akar menuju batang sampai ke daun. Selain fotosintesis, tumbuhan membutuhkan air sebagai tempat hidup, seperti tanaman eceng gondok, teratai, dan pandan air. Nah, air juga menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan. Zat hara yang ada dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan air juga menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Zat hara itu adalah bahan yang diangkut dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Sedangkan hewan membutuhkan air untuk minum, membersihkan diri, pengaturan suhu tubuh, membantu proses pencernaan sebagai tempat hidup, dan alat perlindungan. Anak-anak, yang dimaksud membersihkan diri pada hewan yaitu saat digunakan untuk mandi, untuk membersihkan diri mereka. Sedangkan untuk pengaturan suhu tubuh yakni seperti contoh itu kuda Nil, penguin. Tubuh mereka tuh harus selalu basah gitu. Meskipun mereka tidak hidup di air, hidup di darat, tapi tubuh mereka harus selalu basah untuk menstabilkan suhu tubuh mereka. Sedangkan untuk membantu proses pencernaan, hewan itu juga ada sistem pencernaan seperti manusia, hanya berbeda saja susunan sistem pencernaannya. Nah, untuk mengatur hasil yang dikeluarkan saat proses pencernaan, tanah tersebut juga membutuhkan air gitu, seperti untuk digunakan pupuk kompos. Nah, kotoran sapi itu diolah oleh manusia juga menggunakan air. Kemudian sebagai tempat hidup, contohnya ikan itu juga hidup di air. Kuda Nil meskipun di darat juga membutuhkan lingkungan yang ada airnya. Sedangkan untuk alat perlindungan, sama saja, ikan juga berlindung di dalam air. Banyak sekali hewan selain ikan ya anak-anak, contohnya saja seperti kuda laut, juga ubur-ubur, dan masih banyak hewan yang sejenisnya. Anak-anak, kita harus memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi pemborosan dan tetap terjaga kelestariannya. Caranya dengan melakukan pengelolaan air yang baik, tidak membuang sampah dan limbah ke selokan, sungai, atau laut yang dapat mengakibatkan pencernaan air serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Anak-anak, air selalu tersedia di bumi dan tidak akan pernah habis karena adanya siklus air atau perputaran dalam satu lingkaran. Siklus atau perputaran air merupakan sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi karena adanya pengaruh panas dari sinar matahari. Proses terjadinya siklus air yaitu penguapan yang biasa kita sebut dengan evaporasi. Kemudian pengembunan
yang disebut dengan kondensasi. Dan jatuhnya titik-titik air di permukaan bumi yang disebut presipitasi. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi sebagiannya akan masuk ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke sungai, danau, selokan, parit, dan perairan lainnya. Nah, adapun faktor yang mempercepat proses siklus air antara lain yang pertama ada energi panas matahari. Permukaan bumi menerima sinar matahari secara tidak merata, tergantung pada letak geografis dan bentuk permukaan bumi yang beragam. Sedangkan faktor yang kedua yakni kelembaban udara. Apabila udara makin dingin, maka gumpalan awan mendung akan makin banyak. Dan faktor yang ketiga yaitu angin. Gerakan udara lembab yang terus-menerus dapat memicu terjadinya hujan. Sedangkan faktor yang terakhir yakni suhu udara. Suhu udara dapat mempengaruhi besar kecilnya curah hujan di wilayah tersebut. Anak-anak, siklus air yang terjadi di permukaan bumi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek terjadi di atas perairan laut. Proses diawali dari penguapan air laut karena panas matahari. Kemudian uap air naik ke atas sampai ketinggian tertentu dan membentuk awan serta mengalami pengembunan. Setelah makin banyak kandungan uap air di awan, akhirnya turunlah titik-titik hujan di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita masuk ke siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika uap air dari proses penguapan laut, sungai, danau, dan bentuk permukaan air lainnya dibawa oleh angin untuk naik ke atmosfer. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air menjadi jenuh dan mengalami pengembunan sehingga terjadilah hujan di daratan. Hujan yang jatuh di daratan ada yang meresap ke dalam tanah dan ada pula yang mengalir ke sungai, danau, selokan, atau kembali lagi ke laut. Siklus terakhir adalah siklus panjang. Siklus panjang terjadi ketika uap air dari proses penguapan laut, sungai, danau, dan bentuk permukaan air lainnya dibawa oleh angin untuk naik ke pegunungan tinggi. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air mengalami pengembunan dan membentuk kristal-kristal es yang jatuh sebagai hujan, salju, atau gletser dan mencair masuk ke sungai sampai akhirnya kembali ke laut. Itu tadi penjelasan singkat tentang siklus air yang Bu Ika rangkum menjadi sebuah video. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah tunggu video selanjutnya ya. Demikian penjelasan dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.